Aku yakin dulu di tempat ini rame, tapi sekarang seperti tempat terbengkalai gini. Mandi bola, orang tua mana yang rela memasukkan anaknya di tempat mandi bola seperti ini? Astagfirullah, kaget kucing. Ini arah menuju Kawunganten, dan di jalur ini nanti kita bakal ketemu sama yang namanya Alas Kubang Kangkung. Oke, kita cek seperti apa Alas Kubang Kangkung. Ini jalurnya cukup ekstrim di sini. Ini rumah terakhir sebelum masuk Alas Kubang Kangkung. Alas Kubang Kangkung itu artinya alas. Alas itu hutan. Alas itu hutan. Kubang itu kubangan. Kubangan yes, guys, kubangan ya, kubangan. Alas Kubang Kangkung lah, kangkung itu kangkung, sayur kangkung, guys. Jadi alas ini mungkin dulunya itu dikenal dengan alas yang di dalamnya itu banyak terdapat kubangan-kubangan yang kemudian ditumbuhi dengan kangkung gitu ya. Rame, guys. Ini jalur cepat dari Cilacap menuju ke daerah Jawa Barat, Ciamis. Oke, ini karena aku penasaran sebenarnya jalur Kubang Kangkung ini itu jaraknya itu berapa kilometer. Aku pakai motor ini sampai detik ini itu sudah 438 km. Dan ini trip A tadi udah tak setting jadi 0 km, dan ini trip B kita setting juga jadi 0 km juga, guys. Nah, udah. Oke. Jadi jelas ya. Ini odonya 438 km. Ini trip A 0 km dan ini trip B-nya 0 km. Oke. Kita mau coba ukur sebenarnya seberapa panjang jalur dari Alas Kubang Kangkung ini. Oke, kita mulai dari titik 0. Ini titik nolnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat, guys. Baru masuk aja itu udah disuguhi dengan warung-warung. Dulunya di tempat ini tuh jarang ya ada warung-warungnya, tapi karena semakin kesini itu semakin banyak orang yang nyadar bahwa healing itu penting. Healing itu penting. Jadi warga-warga sekitar itu banyak yang memanfaatkan areal dari Alas Kubang Kangkung ini dijadikan kayak warung-warungan. Jadi berharap orang-orang yang melintas itu mau mampir gitu ya, mau mampir. Ini warung-warungan aku sih mampir pancen, guys. Sepanjang kita melintasi jalur Alas Kubang Kangkung ini itu kanan kiri itu sawangan pemandangan kanan kiri itu dipenuhi dengan pohon-pohon jati. Rata-rata pohon jati, guys. Ini pohon jati nih. Kita pelan-pelan aja. Ini udah paling pelan, 27 km. 27 km.
Jalannya bagus, mulus. Jadi buat yang senang touring, bagi kalian yang senang touring melintasi tempat-tempat kayak gini, nih kan, eksotis guys, pemandangannya eksotis dengan jalan yang berkelok-kelok, kemudian naik turun, jalannya halus, kadang ya anak jenggulannya, itu jadi adrenalin tersendiri. Bagi para touring, wong sing seneng touring gitu ya, wong sing seneng touring. Nah ini warung-warungannya di sepanjang jalan itu ada warung-warungan guys. Jadi kalau menurut apa ya, mitosnya di sini tuh kalau malam itu banyak banget tempat-tempat sing angker. Jadi mitosnya itu di sini tuh tempat angker guys, tempat angker. Jadi apa ya, banyak terdapat penampakan. Loh malah jadi cerita misteri ini gimana? Tapi ceritanya emang kayak gitu. Sering banyak terjadi penampakan, dan penampakan yang paling menakutkan itu begal. Banyak terjadi pembegalan di area Alas Kubang Kangkung ini. Jadi buat teman-teman yang kalau malam, misalkan malam sendirian kok liwat Alas Kubang Kangkung ini, itu kalau bisa itu jangan lewat sini. Kalau bisa jangan lewat sini. Soalnya ini agak riskan guys. Rawan terjadi pembegalan karena sepanjang jalur ini tuh sepi, nggak ada lampu penerangan, peteng guys. Jalannya lumayan bagus, tapi nggak ada lampu penerangan. Bikin warung lagi nih. Kalau siang enak ya, kalau siang enak adem, tapi kalau malam itu serem. Di sini ada kayak rawa guys. Oh waduk. Di sini ada waduk Kubang Kangkung. Waduk Kubang Kangkung. Nah ini udah pol-polan guys. Ini udah masuk pol-polan dari Alas Kubang Kangkung. Alas Kubang Kangkung ini ketika keluar dari Alas Kubang Kangkung itu kemudian bertemu dengan yang namanya rel kereta api, penyeberangan rel kereta api.
Oke, ini kita sudah keluar dari yang namanya Alas Kubang Kangkung. Kita cek sebenarnya itu Alas Kubang Kangkung itu berapa kilometer, jaraknya itu berapa kilometer gitu ya. Kita cek. Oh, ternyata 5,5 kilometer, guys. 5,5 kilometer. Jadi lumayan ya, lumayan panjang. Sepanjang 5,5 kilometer itu dipenuhi dengan hutan-hutan jati. Dan kalau ke sana terus, itu menuju ke arah Kabunganten, guys, Oke, jadi karena kita nggak ingin menuju ke Kabunganten, kita balik, guys. Kita mau pulang, kita putar balik, guys. Pas banget Penangi Sepur lewat, guys. Oke, berhubung sudah sampai Kubang Kangkung, jadi kita mau coba masuk ke Waduk Kubang Kangkung. Berapa, Mbak? 10.000. Jadi seperti apa tempat wisata dengan tiket masuk sebesar 10.000? Ini namanya Waduk Kubang Kangkung. Waduk Kubang Kangkung ini berada persis di jalan raya dari Jarikulegi menuju ke Kabunganten. Jadi pelangnya itu kelihatan jelas banget ya, Waduk Kubang Kangkung. Dan ini kita mau masuk langsung lewat sini aja, guys. Wih, ini pemandangannya. Oh, ternyata di sini ada tangganya. Oh, ditanduri dengan bunga-bunga miana.
Jadi seperti ini. Sekali lagi, kurang perawatan. Mbak, akuannya berapaan ya? Dikunci Bang? Oh, dikunci ya. Dalam? Enggak, Bu. Ini kalau ramainya hari apa ya, Bu, di sini ya? Biasanya sih minggu, tapi kalau bulan Agustus itu sepi. Sepi. Ada itu sih lomba-lomba di kampung. Berapa? 5.000. 5.000. Oke. Terima kasih. Jadi seperti ini Waduk Kubang Kangkung. Jadi buat teman-teman yang penasaran, Bang, coba masuk ke Waduk Kubang Kangkung. Lah ini aku udah masuk ke Waduk Kubang Kangkung. Mungkin pernah ramai di masanya, pernah ramai di masa jayanya, tapi mungkin biasalah di Indonesia itu kadang tempat wisata itu semakin kesini bukannya semakin ramai, itu malah kadang mati, seperti mati suri gitu ya. Seperti kayak fasilitas-fasilitas ketika kita masuk ke tempat wisata seperti ini tuh kita bayar, tapi fasilitasnya itu seperti nggak ada perbaikan gitu ya, malah tambah kesini tuh tambah rusak. Jadi rata-rata wong sing wis tahu ngene ku ya kapok. Jadi pada beboh guys, karena ya apa? Karena ya itu fasilitasnya kita bayar, ketika masuk kita bayar 10.000. Tapi ketika kita masuk melihat apa? Ndeleng tempat wisatanya itu kurang menarik ya, males guys. Lama-lama males gitu ya. Kurang perawatan. Spot-spot yang tadinya itu bagus jadi amburadul gitu. Contoh dari alat-alat yang tadinya mungkin menarik sekarang jadi terbengkalai. Mungkin tadinya bagus ya, waduk ada ikan-ikanan, iwak-iwakan, perahu iwak-iwakan. Terus sini ada motor-motoran. Ini juga rusak. Sepertinya ini sudah terbengkalai juga. Mungkin karena semakin kesini tuh semakin sepi. Odong-odong sepertinya wis ora jalan guys. Odong-odongnya ketone wis ora mlaku, terbengkalai guys.
gazebo. Mandi bola. Siapa yang mau mandi bola di sini? Siapa yang rela, orang tua mana yang rela memasukkan anaknya di tempat mandi bola seperti ini? Orang anak sing gelem guys, wedi guys. Bisa-bisa mandi bisa-bisa di sini mandi bola tapi bareng ular. Bareng ular guys. Medeni lah ya, yakin. Orang terjaga guys. Tadinya mandi bola, tapi lama-lama mandi bola bareng ular. Serius, ini tempat wisata bagus sebenarnya kalau dikelola dengan baik, tapi lama-kelamaan itu jadinya mengerikan, kayak tempat kosong. Aku yakin dulu sempat rame ini. Yang jadi pertanyaannya, kenapa tempat-tempat wisata seperti ini di Indonesia itu ramainya cuma sekelintaban gitu ya. Ketika baru pertama buka itu rame banget, tapi nanti setelah setahun 2 tahun itu seperti tempat terbengkalai gitu loh. Contohnya ini warung-warungan. Warung-warungan tadinya mungkin laris ya karena pengunjungnya banyak, tapi semakin kesini semakin sepi, akhirnya ditinggal. Astagfirullah, kaget kucing. Apakah karena kurang perawatan sehingga pengunjungnya berkurang, atau karena tabiat dari orang-orang Indonesia itu bosenan gitu ya? Bosenan guys. Ini masih buka, ini warungnya masih buka. Jalan-jalan Bu. Nggih. Ada gazebo di atas. Lucu, malah terusan kayak kuburan guys, yakin serius. Hati-hati jalan di sini, mau ada ular.
Aku yakin dulu di tempat ini rame, tapi sekarang seperti tempat terbengkalai gini. Ini ada jembatan guys, namanya jembatan cinta. Banyak warga sekitar pada mancing di sini. Mungkin ini spot lumayan bagus di sini. Mantan jero mungkin banyunya guys. Ada petugas kebersihan, tapi kalau petugas kebersihannya itu cuma satu, itu nggak ngatasi gitu ya, nyapu nggon seambane seperti ini, apalagi ini hutan jati. Mungkin ini tadinya itu kayak outbound, jadi orang itu bisa meluncur dari sana ke arah sini dengan tali seling ini, mungkin ya. Tapi lama-lama karena mungkin termakan usia dan mungkin pernah terjadi suatu tragedi gitu ya, jadi akhirnya berhenti, stop, dan ini terbengkalai. Ada naganya guys. Ada perahunya juga, anak perahu nih guys, ada perahunya, tapi sepertinya juga terbengkalai. Mungkin salah satu faktornya ketika naik perahu ini mungkin ditarikin tarif, dijaluki tarif yang lumayan mahal mungkin ya. Jadi akhirnya ya bebol lah, lebihnya bayar, numpaknya bayar maning, larang maning, akhirnya terbengkalai, akhirnya sepi. Ini juga alat-alat terbengkalai.
Aku yakin serius di sini dulu rame mungkin ya. Ada Dino Park. Cuma di bagian sebelah sini yang terlihat cukup bagus, guys. Ini musola. Jualan apa aja, Mbak? Karedok, ada kupat tahu, ada degan. Degan. Ini rebusnya nggak ada? Ada. Tapi rasa soto. Nggih. Mie rebus. Rebus sama Telur. pakai telur. Oh, iya. Esnya Es kelapa, es kelapa ada besar, es kopi. berapa? Oke, es kelapa muda.
Jadi kita mampir beli nyoba guys, sekali-kali nyoba. Ini aku walaupun orang Cilacap sering lewat sini, itu jarang banget nyoba beli makanan di warung-warung kayak gini. Makasih Mbak. Sekarang aku coba mengikuti. Aku sedang mengikuti tren yang diajarkan sama Bapak atau Mas Bupati kita, yaitu Bupati Samsul. Aku lihat kontennya kemarin itu di tempat ini, di warung-warung di Alas Kubang Kangkung ini. Dia datang ke Alas Kubang Kangkung, terus kemudian pakai semboyan tekani tukoni, kemudian dia mampir di warung-warung seperti ini. Ini cukup menarik buat saya juga. Jadi aku pengen jalan-jalan ke suatu tempat, nanti kalau ada warung-warung yang sepertinya itu sepi, warung-warung yang sepertinya sepi, di tempat-tempat sepi itu nanti kita datengin dan kita beli di situ. Sekedar untuk ngerameni, ngelarisi. Makasih Mbak. Mie rebus karo es kelapa muda. Bang, kok jajannya mie rebus? Jane aku kepengen mie ayam, tapi orang anaknya mie rebus. Jadi sing tuku mie rebus, ora apa-apa, pada bae. Sing penting tuku, guys. Kayaknya aku kenal sering nonton. Apa ya? Sing ngomong manis itu. Iya, wong lo manis. Jenengan ndi asline? Kan aku Kangkung. Kubang Kangkung. Ternyata masnya sering nonton channelku, guys. Tegane guys. Ini teganya nih. Gimana? 18. Pedot cenderung sedinggo berarti ya? Kasih. Ini Mas. Dokter njet aran. Tapi jadi nyetep ora? Aku nyetep ya bisa. Bisa teman. Jajal aja urung tahu sih. Jangan siapa? Titis. Heri. Ya ayo mengartok step ya ayo. Aring kan aja. Ora tumbuk ya? Jane ya. Ini aku mau nolongin Mas Titis. Sebelah tangan berteman. Tangan berarti nyono di belakangnya. Oke. Ayo. Ini ya. Kabel gas. Udah dibalikin ke Lemoti. Berapa? Ini motor gasnya pedot. Motor dua guys. Motornya Mas Titis. Iya betul. Itu anu jalan-jalan. Iya, konten jalan-jalan. Aku kan kira seminggu ya, aku setiap sore nonton. Masa ini ketemu mau buka upload Mas. Sumpah. Mau nonton anak-anak aku.
Oh, jelas. Step urung. Ayo. Ini Mas Titis jadi berangkat kerja bareng karo aku, guys. Searah, ya aku kan mau kota. Searah ini aku mau ke kota jadi sekalian. Tapi Mas Titis ini ngarep